Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar IPA dengan materi pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Apa itu hewan langka? Hewan langka adalah berbagai hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam bisa terjadi karena sulitnya beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangan yang lambat, dan terjadinya bencana alam. Sedangkan faktor manusia bisa terjadi karena penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan pestisida berlebihan, perburuan liar, perusakan terumbu karang, dan pembuangan limbah dan sampah di alam. Hewan yang tergolong langka. Yang pertama adalah cendrawasih. Cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Dijuluki burung surga karena bulunya yang sangat indah. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Yang kedua, badak bercula satu. Badak bercula satu hidup di ujung kulon Banten. Badak memiliki satu cula di atas hidung. Cula adalah kumpulan rambut yang menyatu dan mengeras. Para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orangutan. Orangutan hidup di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Jumlah orangutan semakin berkurang karena perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo ini hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penyebab kepunahan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Populasi harimau Sumatera menurun dikarenakan oleh meningkatnya permintaan bagian tubuhnya, yaitu bagian kulit yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti sepatu, tas, ataupun bahan pakaian. Burung jalak Bali. Hidup di Bali. Bulunya putih, cantik, dengan jambul di kepala yang cukup panjang. Mata dikelilingi kulit yang berwarna biru. Jumlah burung ini di alam bebas sudah sangat sedikit. Berikutnya tumbuhan yang tergolong langka. Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang sudah mendekati kepunahan dan jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Tumbuhan yang tergolong langka, yang pertama Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi hidup di Sumatera dan Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar.
Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering diburu. Amorphophallus titanium atau bunga bangkai. Bunga bangkai hidup di Sumatera. Merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Saat sedang mekar, tinggi bunga dapat mencapai 1,5 meter atau mencapai 1,5 meter. Bunga ini berwarna merah karena mengeluarkan bau busuk ketika mekar, maka bunga ini disebut bunga bangkai. Kantong semar. Kantong semar hidup di hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Diburu untuk diperjualbelikan. Kantong semar merupakan tumbuhan pemakan serangga. Kantong semar memiliki kandungan nitrogen sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, maka kantong semar memakan serangga. Cendana. Cendana banyak ditemukan di NTT atau di Nusa Tenggara Timur. Digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum. Cendana adalah pohon berbatang kayu yang tingginya dapat mencapai 15 meter. Kulit batangnya besar dan berwarna coklat tua. Kayunya putih kekuningan. Jika kering, kayunya berbau harum. Kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Selain itu, orang mengolahnya hingga menghasilkan minyak cendana yang harum. Aquilaria atau gaharu. Gaharu hidup di pedalaman Kalimantan. Gaharu memiliki kandungan damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Jamblang. Orang Jawa menyebut buah ini dengan nama duwet atau ada juga yang menyebut juwet. Buahnya berkulit halus, berwarna ungu kehitaman, hampir seperti anggur hitam. Tapi rasanya berbeda dengan anggur. Kesemek. Orang sering menyebutnya sebagai buah genit karena kulit buahnya tampak seperti memakai bedak. Bedak ini sebenarnya adalah kapur yang sengaja diberi oleh pedagang, tujuannya untuk mengurangi rasa sepatnya. Kesemek yang sudah diberi kapur rasanya seperti kentang mentah yang manis, bentuknya seperti apel. Buah ini semakin sulit ditemukan di pasaran luas. Mungkin karena rasanya yang kurang enak dibandingkan dengan buah apel. Apalagi saat ini apel impor membanjiri pasaran buah di Indonesia. Jika tidak ada yang tertarik untuk mengembangbiakannya, dikhawatirkan tumbuhan ini menjadi langka. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. 1. Tidak menebang pohon sembarangan, terutama pepohonan di hutan. Karena hutan merupakan paru-paru dunia dan tempat hidup berbagai satwa liar. 2. Melakukan reboisasi. 3. Tidak melakukan perburuan hewan secara liar. 4. Melakukan penangkaran hewan. 5. Menghukum pelaku perburuan liar dan penebangan liar.
Hal tersebut merupakan beberapa tindakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Nah, usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang diupayakan oleh pemerintah diantaranya 1. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di dalam habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. In berarti di dalam. Ya, untuk mengingatnya in itu di dalam, berarti pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di dalam habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contoh pelestarian in situ. 1. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. 2. Hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. 3. Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Beberapa tempat pelestarian in situ. Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Cagar Alam Raya Pasi di Kalimantan Barat. Cagar Alam Maninjau di Sumatera Barat. Hutan lindung Sungai Wain berada di Kalimantan Timur. Hutan lindung Banin di Kalimantan Barat. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan yang dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut. Kalau tadi in situ itu di dalam. Kalau ex situ pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, pembiakan, penangkaran hewan, serta tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ. Kebun botani, taman safari, kebun binatang, penangkaran. Beberapa tempat pelestarian ex situ diantaranya ada Kebun Raya Bogor di Jawa Barat, Kebun Raya Eka Karya Bali di Bali, Kebun Plasma Nutfah Pisang di Yogyakarta, Kebun Plasma Nutfah Cibinong di Jawa Barat, Kebun Binatang Ragunan di Jakarta, dan Taman Safari Indonesia di Jawa Barat. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.